Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Oke, baik. Setelah kemarin kita selesai membahas materi bab yang pertama untuk kelas 8 ya. Di video kali ini kita akan lanjut ke bab yang kedua ya, dengan judul materinya adalah koordinat Kartesius. Ya, seperti apa materi yang akan kita bahas di video kali ini? Oke, simak terus video ini sampai dengan tuntas. Ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang berikutnya ya. Dan juga nyalakan tombol notifikasi ya, tekan tombol lonceng biar nanti dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang terbaru. Jika ada yang perlu dikomentari, silahkan isi kolom komentar di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan membahas materi bab yang kedua, koordinat Kartesius. Dengan pertama kali kita melihat apa pengertian dari koordinat Kartesius ya. Yang pertama, sistem koordinat Kartesius itu merupakan cara untuk menandakan letak posisi dari sebuah titik pada bidang yang dibuat dari dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, dua garis yang dimaksud di sini adalah garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kalau kita lihat di gambar di sampingnya, ini ada garis yang horizontal ya. Baik, saya pertebal. Ya, ini kalau saya tarik garis horizontal di sini, ini saya pertebal. Ini yang dimaksud dengan sumbu X ya. Sumbu yang melintas secara horizontal. Dan dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y yang tegak lurus dengan sumbu X ya, atau dia yang vertikal, nah ini sumbu Y. Lalu yang berikutnya, bidang yang dibentuk dari perpotongan kedua garis tersebut dinamakan dengan bidang Kartesius. Lalu garis yang mendatar, ini sudah kita bahas tadi ya, disebut dengan sumbu X, dan yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik asal. Nah, sini adalah titik 0,0 yang dimaksud dengan titik asal. Oke, 0,0. Baik, berikutnya bisa kita lihat juga di gambar ini bahwa sumbu X dan sumbu Y tadi berpotongan di titik 0,0. Nah, ini sebagai titik pusatnya atau titik asal. Di sebelah kanan titik 0,0 inilah sumbu X yang bertanda positif. Sedangkan di sumbu X yang di sebelah kirinya ini adalah sumbu X yang bertanda negatif. Sedangkan untuk sumbu Y yang berada di atas titik 0,0 ini merupakan sumbu Y positif, dan sumbu Y yang berada di bawah titik 0,0 itu merupakan sumbu Y yang negatif. Baik, ini adalah tadi bagian-bagian dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang Kartesius. Baik, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan letak titik koordinat? Yang pertama, letak titik koordinat pada bidang Kartesius itu dinyatakan dengan pasangan berurutan. Kita menggunakan tanda kurung ya, tanda kurung X, Y. X, Y. Jadi urutannya adalah X-nya dulu, baru yang Y-nya. Berikutnya, koordinat X menyatakan jarak titik dari sumbu Y, sedangkan koordinat Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Ini ada titik A ya, 3,2. Bisa dilihat. Jarak antara titik A dengan sumbu Y itu tadi 3 satuan. Yang mana ini merupakan nilai X-nya. Jadi X-nya di sini 3. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu X itu ada 2 satuan. Kita lihat di sini ya, 2 satuan. Nah, maka di situ adalah jarak antara titik dengan sumbu X tadi adalah nilai Y-nya. Maka dikatakan bahwa
koordinat titik A adalah 3,2. Seperti itu ya, untuk konsep dari menentukan letak titik koordinat pada bidang kartesius. Oke, atau barangkali bisa kita lebih sederhanakan pengertiannya ya, bahwa kalau kita tarik garis lurus ke sumbu X, di bawahnya ini kita ada angka 3. Nah, ini nilai X-nya 3. Lalu kalau kita tarik garis horizontal ke arah sumbu Y, ini kita ada angka 2 nih. Nah, ini nilai Y-nya. Nah, itu mungkin bisa lebih mudah dipahami ya, lebih gampang. Jadi maka di sini titik A berada dalam koordinat 3,2. Oke, jangan terbalik ya. Beberapa murid masih suka ada yang terbalik menyebutkannya. Antara 3,2 dengan 2,3 itu pasti berbeda letaknya ya. Baik. Berikutnya. Nah, di sini menentukan letak titik koordinat pada bidang kartesius, kita bisa melihat bahwa dua sumbu tadi ya, sumbu X maupun sumbu Y saling berpotongan dan dia membentuk ada 4 wilayah yang kita sebut dengan istilah kuadran. Di sini ada kuadran 1 ya, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di sini arah penomorannya ibaratnya berurutannya berlawanan dengan arah jarum jam ya. 1, 2 ke kiri ya. Di bawahnya 3, lalu 4. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, dari masing-masing kuadran ini kita bisa pelajari bahwa untuk masing-masing nilai X dan Y-nya itu dia punya ciri-ciri dari tandanya. Maksudnya tanda itu tanda positif ataupun tanda negatif. Contoh di kuadran 1 ya, ini kuadran 1. Oke, langsung dibahas di sini ya. Kuadran 1 dan kuadran 4 ini semua titik pada koordinat X itu bertanda positif. Oke, jelas ya. Kuadran 1 dengan 4 ini X-nya positif. Coba kalau kita tuliskan di sini. Ini X-nya positif. Kuadran keempat juga sama ya. X-nya positif. Lalu di kuadran kedua dan ketiga, kuadran 2 dan kuadran 3 ini X-nya negatif. Kuadran 2 dan 3 ya. Oke, ini di sini. X-nya negatif. Sama di kuadran ketiga juga X-nya negatif. Lalu berikutnya di kuadran ke-1 dan 2. Nah, sekarang kita melihat dari segi Y-nya ya, tanda dari Y-nya. Kuadran 1 dan 2 itu dua-duanya Y-nya bertanda positif. Kuadran 1 dan 2 ya, berarti penyamping ya. Baik, ini Y-nya positif. Ini juga sama, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran ketiga dan keempat, semua titik pada koordinat Y-nya itu bertanda negatif. Berarti di sini Y-nya negatif, kuadran 3 ya. Dan Y di sini juga negatif. Baik. Nah, sekarang kalau kita melihat dari masing-masing kuadran ya. Kuadran 1 berarti dia memiliki nilai X dan Y-nya itu dua-duanya bertanda positif ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y-nya dua-duanya bertanda positif. Di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Karena dia ada letaknya di sebelah kiri dan di bawah ya, posisi X dan Y-nya. Maka akibatnya dia X dan Y-nya bertanda negatif. Dan satu lagi di kuadran keempat. Nah, ini adalah X-nya yang bertanda positif dan Y-nya bertanda negatif. Nah, barangkali nanti ketika kita melihat dia langsung di bidang kartesius ya, kita bisa tentukan letak titik tersebut itu ada di kuadran keberapa ya. Nanti kita akan bikin ada contoh soalnya. Oke, saya lanjutkan dulu pembahasannya. Nah, ini contoh. Saya bisa menyebutkan di sini bahwa titik A dia ada di koordinat 5,4. Oke, disimak ya. 5,4 di sini ada di kuadran berapa titik A? Nah, maka kita bisa lihat dengan mudah karena X-nya positif, Y-nya positif, dia ada di kuadran 1. Seperti itu.
Atau kalau kita sudah melihat dia sebagai bidang kartesius, sudah ada gambarnya ya, terlebih lagi ada gambarnya, maka dengan mudah kita bisa lihat bahwa titik A, titik B, dan titik C ini ketiganya ada pada kuadran pertama, betul ya. Lalu titik manakah yang ada di kuadran kedua? Kita lihat titik yang ada di kuadran kedua itu adalah titik D di sini, ya kan? Tadi kita sudah pelajari bahwa mulai dari titik X positif Y positif ini kuadran 1, lalu ke sampingnya kuadran 2, di bawahnya kuadran 3, dan di sampingnya kuadran 3 ada kuadran 4. Seperti itu maksudnya ya. Oke, maka kita bisa melihat bahwa titik yang berada di kuadran ketiga ini di sini adalah titik F ya. Min 8, min 2. Ini yang dua-duanya bertanda negatif. Dan titik yang berada di kuadran keempat adalah titik E 0,3 seperti itu. Ini bisa kita buat dengan mudah karena kita sudah bisa melihat posisi titiknya dalam gambar. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada satu koordinat titik kita belum tahu di mana posisi titik tersebut dalam gambar, tapi kita diminta menentukan kuadran berapakah titik itu berada. Baik, contoh saya punya titik misalkan titik P ya. Titik P dengan koordinatnya misalkan min 6,2. Nah, min 6,2 ada di kuadran keberapa? Misalkan saya tidak melihat gambar, saya hanya melihat angka di sini, X-nya bertanda negatif, sedangkan Y-nya bertanda positif. Nah, maka dari sini saja kita bisa tentukan dengan cara yang tadi ya, yang sebelumnya tadi kita bahas, bahwa kuadran yang mempunyai nilai X-nya bertanda negatif dan Y-nya bertanda positif itu adalah kuadran ke berapa? Masih ingat? Oke, kuadran kedua, betul. Baik, kita lihat yang berikutnya. Menentukan nilai pada kedua sumbu koordinat dengan menggunakan skala ya. Barangkali bidang atau kertas yang kita gunakan ya dalam menggambar kartesius di sini bisa jadi tidak cukup untuk menggambar angka yang ada pada koordinatnya, sehingga kita membutuhkan skala. Nah, ketika skalanya adalah skala 1:1, seperti yang di sini nih, 1:1, itu artinya kita menuliskan setiap nomornya lengkap ya, tidak ada yang dilompati. Misalkan di sini sumbu X-nya kan 1:1 nih. Ini berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 ya. Ini lengkap semuanya ada. Pun dengan yang sumbu X negatifnya, min 1, min 2, min 3, min 4. Itu kalau dia memiliki skalanya 1:1. Sedangkan untuk sumbu Y, dia punya skalanya 1:3 katanya. Nah, 1:3 artinya itu adalah kelipatan 3. Nah, sehingga kita lihat di sini dari titik asal 0,0 ke sumbu Y positif di atas, ini langsung dengan menggunakan angka 3. Berikutnya angka 6. Ini kan angka-angka kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, lalu 12. Begitupun dengan Y negatif di bawahnya. Min 3, min 6, min 9, min 12. Nah, itu kalau untuk skala 1:3. Berikutnya ada lagi contoh skala 1:4 untuk sumbu X-nya dan Y-nya 1:5. Nah, jadi di sini dengan skala seperti ini, satu kotaknya ibaratnya di satu kotak ya, atau satu kotak satuan. Untuk yang sumbu X ini nilainya 4 langsung ya, sehingga nanti ibaratnya si gambarnya bisa kita proyeksikan jadi lebih kecil ukurannya ya, karena adanya skala tadi. Berikutnya 4, 8, 12. Nah, ini kan angka-angka kelipatan 4 ya. Begitupun dengan yang negatifnya seperti itu. Dan sumbu Y-nya 1:5. 5, 10, 15, 20 ya kan, ini kelipatan 5 semua nih. Min 5, min 10, min 15, lalu min 20 ya. Baik, ini digunakan kalau misalkan angka X dan Y-nya itu cukup besar.
Misalkan nih, tentukan posisi titik R dengan koordinatnya min 25,40. Nah, ini kan ibaratnya kalau kita menggunakan skala 1:1, oke, kita butuh minus 25 ke arah kiri ya. Nah, ini kalau kalian menggambar di buku peta kalian, bisa jadi ke arah kiri min 25 belum ke kanannya ya. Nah, itu tidak cukup tempatnya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan skala. Untuk min 25 boleh jadi skalanya adalah skala 1:5 ya, karena dia kelipatan 5. Untuk yang Y-nya, ini angkanya 40, bisa jadi kita menggunakan skalanya adalah berapa? 1:4 boleh, atau 1:2 juga boleh ya, tergantung dari luas dari kertas yang kita gunakan untuk menggambar bidang kartesius itu. Baik, ini untuk pembahasan materi tentang koordinat kartesius. Nanti berikutnya kita akan perdalam lagi pembahasannya melalui beberapa soal latihan ya di sesi waktunya berlatih. Oke, makanya jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kalian tidak ketinggalan nanti kalau ada materi-materi yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di sesi waktunya berlatih untuk koordinat kartesius ya di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.